Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengaran. Oke, terima kasih. Sebentar ya, kita lagi loading. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu. Tidak terasa ya, sudah masuk hari Kamis. Halo Elwood, Alicia, Michelle. Oke, baik teman-teman, kita awali. Hai Bu. Hai Elwood. Sorry tadi aku lagi minum nggak bisa nyapa balik. Iya, nggak apa-apa, udah Selamat kelihatan. pagi, Bu Rika. Pagi Justin. Oke, pagi Aurel. Baik, teman-teman, kita awali pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sambil Ibu bacakan, silakan kita buka dulu bukunya halaman 61. Kita masuk kepada materi selanjutnya ya. Tunggu Bu. Saya ambil buku dulu. Oke, Ibu absen dulu ya. Grade 6B. Kailin, Ferdinand. Hadir, semoga ibu sama keluarga sehat-sehat. Amin, terima kasih. Kailin mana ya? Tidak ada Kailin ya? Hadir. Oh, Lorenzo. Lorenzo tidak ada. Tumben Lorenzo tidak ada nih. Ilan. Ilan tidak ada ya? Weren. Hadir. Anci. Hadir. Ilan baru masuk. Lalu Weren. Anci, Sera, Wesen. Hadir. Hadir. Taraka. Elwood. Hadir. Justin. Awet hadir Bu, awet hadir. Benny. Hadir. Balwin. Hadir. Nadia. Hadir. Jenis. Hadir. Cia-cia. Hadir. Edwina. Hadir. Dasania. Aurel. Hadir. Alicia. Hadir. Seralin. Hadir. Michelle. Ciara. Hadir. Nicole. Hadir. Oke, hari ini yang tidak ada Lorenzo. Tumben ini Lorenzo kemana ini? Oke, kemarin kita membuat wesel, ya. Kita mengisi wesel pos, tapi berhubung kalian udah diberi kasih tugas untuk mencari apa? Slip. Ya, slip
slip dari bank ya, baik dari internet ataupun langsung ambil dari bank ya. Jadi tidak perlu kerjakan yang kegiatan 5.2 ini. Dan kemarin juga sudah langsung kita praktek yang halaman 60. Ada beberapa yang sudah Ibu Rika cek, terutama yang di sekolah ya, di sekolah ya, ada yang salah karena ketika kamu menulisnya itu ketukar dengan jumlah nominal. Kalau rupiah itu pasti masuknya ke jumlah. Sedangkan nomor rekening itu dikosongin karena kita tidak Wesel itu tidak perlu menggunakan nomor rekening. Ya, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Apakah ada, teman-teman? Sebelum kita ada pertanyaan tidak tentang materi yang kemarin ya untuk Wesel ini? Tapi ini mesti dikumpulin nggak sih? Yang mana? Yang mana? Ini halaman 60. Yang mengisi Wesel Pos ya? Iya. Nggak usah, kan kemarin sudah dikirim yang ini, yang halaman yang 60, iya, di foto ya, yang ini kecuali yang yang di sekolah tidak usah karena Ibu Dika udah langsung lihat, sudah langsung nilai. Saya kemarin udah taruh di Google Classroom. Oke, yang sudah ya udah nggak apa-apa, yang belum tidak usah. Bu, aku taruh di WA aja ya. Iya, boleh. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu mau kasih lihat kalian ini ya. Ada surat lamaran kerja. Contoh ya, contoh daftar riwayat hidup. Ya, sebentar. Ini bagus sekali ya, lengkap ya. Dari kelas 12. Ibu kasih lihat contoh. Kalau kalian kan masih SD ya, jadi masih belum ada ijazah. Jadi anggaplah kalian dapat ijazahnya. Oke, Lorenzo masuk. Oke, kelas ini nihil, luar biasa. 6A, 6B semuanya hadir. Sebentar. Bu, kalau semuanya hadir kok cuma 23 orang doang? Ya itu, Ciara kadang-kadang masuk, keluar lagi. Iya ya. Tadi di Ibu panggil. Satu lagi siapa? Kemarin di Pak Ciara suka keluar masuk itu Ciara. Ciara sama siapa? Kan ada dua yang keluar berarti. Oh iya ya. Siapa nih? Elwood ya, Elwood tidak ada ini Elwood keluar. Oke yuk teman-teman, Ibu minta bantuan Justin tolong dong difoto screenshot kasih ke Ibu Rika, bisa nggak? Atau Anci boleh foto kasih ke Ibu Rika? Iya, Justin dan Anci coba screenshot kasih ke Ibu Rika, nanti yang paling bagus Ibu Rika ambil. Nih Elwood keluar, benar. Untung Alicia kasih tahu Ibu Rika. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, terima kasih. Kirim ke WhatsApp ya. Baik, yuk kita masuk kepada materi. Ibu mau mengenalkan dulu ya, membuat ini adalah contoh punya kakak kelas kalian. Ya, sebentar. Ceritanya ini mereka membuat apa namanya surat lamaran. Jadi dia ingin jadi guru di sini, menjadi guru robotik. Ya. Oke, kelihatan tidak teman-teman? Kelihatan ya? Oke. Itu cuma setengah doang sih. Kenapa? Karena Ibu perbesar. Oh. Ibu perbesar. Nah, di sini dia buat daftar isinya. Ya, dia buat daftar isinya. Jadi satu pernyataan umumnya, terus pengalamannya dia,
proyek robotiknya dan bahan pertimbangan supaya diterima ceritanya ya. Nah, ini dia pernyataan umumnya. Nah, di sini ini dia pernyataan umumnya. Kalau kita tidak perlu pakai pernyataan umum ya, kamu sudah langsung membuat, lihat di halaman 61, kamu sudah membuat data pribadi kamu. Ya, buatnya seperti ini. Data pribadinya harus buat seperti ini. Ya. Nah, pos L-nya, pos elektroniknya jangan lupa ditulis. Ya. Terus nama lengkapnya ya. Bu, Usahakan itu nomor telepon asli bukan, Bu? iya. Tapi jangan di telepon ya, teman-teman ya. Ini hanya contoh ya. Terus tanggal lahirnya, jangan sampai salah. Rata-rata kalian menulis tanggalnya suka kebalik ya, tahun dulu, bulan, dan tanggal. Sedangkan di Indonesia itu harus ya, kota, tanggal, bulan, dan lahir, tahun. Agamanya apa ya? Ini dia, pendidikannya baru sampai SMA. Kalau kalian SD ya teman-teman ya. Nah, alamatnya, nomor telepon ya. Kalau ada teman telepon rumah juga boleh. Nah, ini adalah daftar pribadi kalian. Ini adalah daftar riwayat hidup. Jadi nanti buatnya seperti ini. Lalu, nah, dia menjelaskan karakter mengajarnya itu ya. Jadi dia pengajarannya karena ingin menjadi menjadi seorang guru robotika, jadi dia pelajarannya itu tentang teknologi canggih, terus pengajarannya interaktif dan berpusat pada siswa, pelajaran multibahasa, jadi menggunakan begitu banyak bahasa di sini ya, dijelaskannya seperti itu. Nah, ini dia ini masuk kepada data pendidikan yang bagian B. Ya, yang bagian B masuk ke data pendidikan. Nah, bahasa Indonesia ujian nasional. Kalian kan ada ya, kalian sama Bu Didi waktu itu di kelas 5 ada namanya assessment. Ya, assessment ya. Ada Bu, nilai. nggak ada, Bu. Hah? Kenapa? Nggak ada sama Ibu Didi. Waduh, Ibu nggak tahu deh. Tapi yang pasti ada nilainya. Nah, itu nanti juga akan digabung sama nilai kelas 6 sama Ibu Rika. Nah, proyek-proyek kalian itu Ibu Rika nilai loh. Nanti Ibu masukkan untuk ujian kelulusan nanti. Ya. Jadi ujian kelulusan itu semua guru Ibu Rika yang tulis. Nah, dia kemampuan menulisnya sedang, nah lisannya tinggi, memang iya ya. Ada lalu bahasa Mandarin Lisan itu apa? Lisan berbicara. Ini kayak speaking, public speaking, berbicara ya, itu lisan. Ya. Terus bahasa Mandarin itu bahasa pertama. Karena di rumah itu dia menggunakan bahasa Mandarin. Ya, mungkin kayak Balwin itu bahasa pertamanya bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Lalu bahasa pertamanya itu, nah kemampuan menulisnya bagus dia. Apalagi kalian ya, yang dari TK sampai SMA. Nah ini si Vincent ini dari TK sampai SMA, makanya dia kemampuan menulis bahasa Mandarinnya dan lisannya cukup bagus ya. Bahasa Inggris kalau kamu ada TOEFL ataupun ada apa ya, misalnya kayak Ibu Rika waktu itu ikut les bahasa Inggris sampai jenjang advance. Advance. Nah, itu kamu tulis di sini. Nah, kemampuan menulisnya tinggi, kemampuan lisannya tinggi. Ingat teman-teman, bukan sombong. Ya, tapi ini adalah kemampuan kamu. Daya jual kamu. Ya. Jadi nanti orang akan melihat data kamu, wah luar biasa ini. Alicia, kemampuan bahasa Indonesianya tinggi, menulisnya tinggi, lisannya tinggi, seperti itu. Ya, kayak Lorenzo itu bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Korea. Kemarin diberikan dapat ilmu tuh dari Lorenzo tuh bahasa Korea. Jadi udah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Itu juga boleh dimasukkan seperti ini. Jadi bisa menguasai 4 bahasa. Jadi multi bahasa. Ya. Nah, seperti kebetulan si Vincent ini ikut kursus bahasa Jepang ya. Sertifikatnya sudah sampai Senegawa. Kemampuan menulis masih rendah, tapi untuk lisan sedang. Antara bisa sedang itu berarti sudah oke lah ya kalau menurut Ibu Rika ya. Oke. Nah,
materi pembelajarannya. Nah, dia akan jelaskan ada fisika, ada matematika, ada robotika, pemrograman ya dan lain-lain. Terus set satunya dikasih tahu Lego EF3. Ibu nggak tahu ya, kemarin tuh dia menjelaskan. Jadi ini untuk robot set satunya seperti ini. Terus set 2-nya, mungkin yang ikut robotik paham ya, kok Ibu Rika kurang begitu paham ya. Arduino. Terus lalu materi pembelajaran selanjutnya tetap sama ya. Nah, ini sudah masuk ke software. Nah, software 1, Lego Mindstorm. Ya. Lalu software 2, Audio IDA. Bu, itu coding ya? Bukan, robotik. Karena dia sudah lomba sampai. Tapi kok yang tadi itu kok kayak coding? Iya, tapi bukan. Karena kan jadi dia membuat robot bisa melakukan sesuatu. Biasanya ada kode-kodenya juga ya, teman-teman. Tapi Ibu Rika kurang paham. Tapi kita tidak membahas untuk itu ya, karena itu bukan kapasitas Ibu Rika. Nanti kalau mau lebih jelas lagi, kamu bisa tanya sama Koko Vincent langsung ya. Lalu pengalaman dia. Nomor teleponnya dong, Bu. Nanti ya, yuk lanjut ya. Di sini ada pengalamannya dia. Nih lihat teman-teman pengalamannya ya. Jadi ke pengalaman kamu ikut lomba ya, ikut apapun kamu tulis. Baik misalnya Alicia waktu itu kalau nggak salah pernah ikut wusu ya atau apa tuh ya. Nah, kayak si kembar nih, Taraka sama ini menang kan juara 1 waktu itu di Bali ya. Itu juga kamu tulis dapat medali emas. Kamu tulis itu adalah pengalaman kamu. Nah, ini kebetulan si Vincent ini dia ikut Robotic Education Center itu dari 2014 sampai 2017. Lalu dia ikut E-School R4M ya tahun 2017 sampai 2019. Lalu dia ikut lagi 2020 Robotic IF3 penyortir warna. Nah, tahun ini dia ikut lagi RC Robot, yaitu mobil Arduino ya. Nah, ini dia. Nah, dia sudah buat project ya, teman-teman. Project robotikanya. Nah, ini untuk color untuk penyortir warnanya. Jadi robotnya ini akan memilah lagi yuk. Jadi kalau kamu buka tutup ini nanti dia akan kasih warna apa. Seperti itu. Nah, bahan pertimbangannya. Wow, ini dia nih ya. Jadi supaya kalian ini kan surat lamaran kerja ya, lebih tepatnya. Tapi ini adalah data pribadi kalian. Kalian harus punya. Nah, nih tuh ada nih. Nah, apa ini ya? Oh, itu. Ini adalah. Oh, itu saya tahu tuh, Koko Vincent saya tahu yang mana. Iya, ini paspornya Ibu tutup ya. Karena ini ada pribadi yang tidak boleh dibagikan. Nah, ini pas foto 2 lembar ya. Jadi ketika membuat surat lamaran kerja memang harus bikin foto. Nah, ini dia. Dan Ibu dan sepertinya dia mempunyai peluang tinggi untuk dapat beasiswa di Taiwan. Bahkan Ibu tawarkan dia untuk di UI, untuk program beasiswa, pasti lolos gitu loh, pasti lolos ya. Seperti kemarin kakak kelas kalian itu ya dia ambil kedokteran hewan di Universitas Airlangga. Ya, dapat juga beasiswa di Taiwan, tapi karena dia lebih memilih di Indonesia supaya nanti bisa izin praktiknya dimudahkan, dia ambil di Airlangga. Padahal kakak namanya Yuan. Padahal dia diterima di UGM, tapi dia ambil teknik peternakan. Dia ambil peternakan, bukan teknik. Dia ambil peternakan, tapi dia lebih suka menjadi dokter hewan. Akhirnya diambillah di Airlangga. Ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau mau kuliah di Indonesia nanti bisa hubungi Ibu Rika. Nanti akan dibantu oleh Ibu Rika ya. Tapi dia masih Ibu Rika lagi iklan ya? Tidak iklan, tapi supaya kalian termotivasi belajar dimanapun semua oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Nah, legalisir itu cap basah ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah legalisir cap basah. Jadi, walaupun fotokopian, ini adalah sah. Mau dimanapun kamu berada, ini ijazah ini bisa dipakai. Ini ijazah SMP. Kan di SMA belum dapat ya, belum lulus. Nah,
Nah, transkrip nilai. Ini namanya transkrip nilai. Jadi nanti teman-teman yang sudah lulus SD, jangan lupa untuk minta transkrip nilainya. Ya, nilai selama kalian belajar di SD. Paham? Bu, tapi kok itu blurry sih, Bu? Ya, jangan full semuanya lah. Kan namanya juga cuma contoh. Aslinya sih jelas ya. Nah, ini jangan lupa untuk minta ijazah kalian, ijazah SD, ya. Ijazah ini ijazah Taiwan ya, dari sekolah kita dalam berbahasa Mandarin. Lalu ini transkrip nilainya yang sudah ditranskrip kalau tidak salah dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang dari pemerintah Indonesia. Karena kita tidak ada ujian nasional, maka tetap ada nilai, ya. Namanya sertifikat kelulusan tingkat SD dari pemerintah Indonesia. Jadi ijazah kamu ada yang dari Taiwan, pemerintah Taiwan, dan dari Indonesia. Seperti ini, ya. Karena tidak ikut ujian nasional, bahkan tidak ada, tetap ada nilai, tapi nilai keseluruhan dari kelas 4, 5, dan 6. Tapi nilai kelulusannya di kelas 6. Nah, dia ada sertifikat. Nah, ini ada sertifikat bahwa dia sudah lulus. Bahasa Jepang, Bu. Betul, ya. Bahasa Jepang. Nah, basicnya level A1, lalu elementary-nya A2. Nah, ini nggak tahu Ibu Rika artinya apa ya. Ini dia. Ya. Itu boleh kan tentang jadi dokter, boleh kan? Itu berarti dokter kecil ya, dokter cilik. Kalau kamu punya ya nggak apa-apa, yang penting ada sertifikatnya ya, bukan kamu buat sendiri. Ini asli ya teman-teman, harus asli karena ini data kamu, daya jual kamu. Kalau nggak ada sertifikatnya gimana dong? Kamu ikut kursusnya atau kamu ikut kegiatan itu atau gimana? Tapi saya nggak tahu gimana. Maksudnya? Bu, berarti kalau kita yang buka kursusnya kita harus siapin sertifikat buat orang dong. Ya iya dong, dan harus ada legalitasnya, berbadan hukum. Kalau Dudetnya itu kapan, Bu? Dudetnya kapan? Oh ini, due date-nya kapan? Bukan nih due date-nya pas kita kelas 12 ya? Ini ini untuk final exam kita. Boleh due date pas final exam. Lama banget. Ini untuk akhir Desember nanti, sebelum Natal lah kita udah. Ingat teman-teman ya, semua harus asli. Asli yang kamu dapatkan, bukan yang kamu buat sendiri sertifikatnya. Nggak mau Ibu Rika. Sertifikatnya aku cuma ada dari sekolah dong. Ya udah nggak apa-apa, itu yang kamu punya, itu aja kan kalian kan masih SD. Belum kelas 12 belum sebanyak ini. Kalau dari wushu boleh gak sih? Oh boleh. Dari wushu, terus balet, terus apalagi ya ikut kumon. Kan ada sertifikat kan dapat kan? Dekan tingkat, terus dari sertifikat bahasa Inggris misalnya. Kalau kamu ikut les di Taulause kan nggak dapat sertifikat, jadi nggak bisa ya. Yo. Sertifikat Cambridge exam boleh nggak? Oh boleh, boleh. Jelas itu boleh sekali. Pokoknya kamu kalau pernah ikut Cambridge. Bu, sertifikat juara sekolah boleh kan? Boleh. Perlu berapa, Bu? Tunggu, perlu berapa? Ibu Ya, perlu berapa? Kamu punya berapa? Kayak aku punya sertifikat juara sekolah nggak dikasih loh, Bu. Minta dong. Yang sekarang tuh Alicia menang juara 3. Minta. Ada, udah disiapin, udah ada. Bu, ayo. Yang juara kemarin itu loh. Tunggu sebentar. Yang kemarin kamu menang juara 3 itu acara di bulan bahasa, kamu minta ya, itu ijazah, itu sertifikat kamu. Bu, itu aku juara harapan, Bu. Oh iya nggak juara harapan dapat sertifikat nggak ya? Dapat deh kayaknya. Coba minta ya, tanya sama pihak sekolah ya. Aku nggak punya WA-nya, aku cuma punya WA-nya Ibu Rika doang. Ya udah nanti Ibu Rika tanyain ya. Nanti kalau sertifikatnya sudah ada, Ibu taruh di Posapam. Siapapun silakan ambil di Posapam ya sertifikat kamu ya. Nanti Ibu tanya dulu ya. Nanti Ibu siapin. Ibu, terima kasih. Oke, nanti kita langsung WhatsApp aja. Nanti siapa yang mau ambil, Ibu titip di Posapam. Ya, supaya tidak rusak ataupun hilang. Oke, ya Elwood. Tadi Elwood mau ngomong apa tadi Elwood? Bu, tapi nanti pas final exam kalau juara kelas gitu, final exam baru dikasih.
Oh gitu. Kan kita kan baru final exam kita kan awal Januari. Ibu mau kita presentasinya mulai di akhir sebelum pas Natal aja ya, supaya nanti pas awal Januari udah selesai semua untuk presentasi. Bu, tapi aku pas juara midterm aku nggak ada sertifikat. Ini nggak apa-apa, pokoknya yang ada aja. Iya, Kayak Bu. wusu Ayo, Bu. ada, balet kamu kan ada, terus biola, ijazah biola, kenaikan tingkat itu ada. Berarti kamu multi talenta. Biola bisa, sebentar ya. Biola bisa, wusu ada, terus balet ada. Ya itu ijazah kamu. Nih kayak Balwin itu ada apa sih? Bu, tunggu. Tapi aku punya sertifikat USU di Jakarta, Bu. Ya minta difotoin lah sama mbaknya atau siapa yang di rumah. Nggak ada orang di Jakarta kosong, Bu. Oh, Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ya sudah, tinggal kamu lampirin aja bahwa kamu pernah ada wusu sampai apa gitu. Ijazahnya ijazahnya tidak dilampirkan juga nggak apa-apa gitu aja, ya. Oke? Ya, Elwood, apa Elwood? Enggak. Bukannya udah tahu harus ngapain. Udah tahu ya? Pokoknya ijazah apa yang kamu punya ya, jangan kamu buat sendiri. Kalau tidak punya apa-apa ya nggak usah. Ibu Rika dulu waktu SD, ibu tidak punya. Hanya dulu Ibu Rika pernah. Bu, keluarga punya tapi bukan saya punya, boleh gak? Nggak boleh. Harus kamu. Kan ini kan data pribadi kamu, data riwayat hidup kamu, ya kan? Kalau misalnya itunya di Jakarta, boleh gak sih bikin shape-nya? Shape apa Desain tuh? sendiri. Ya nggak boleh lah. Ini kan semua legal. Ya. Itunya di Jakarta, Bu. Nggak usah, nggak boleh. Nanti kita kena sanksi, karena itu kan berbadan hukum ya. Semua ijazah sertifikat itu tidak sembarangan asal dikeluarkan dan dibuat. Tidak boleh. Sertifikat PowerPoint kalau bikin sendiri boleh nggak? Ya nggak boleh. Semua harus asli. Ini semua asli loh, bukan hasil buatan, dan mereka itu memang benar-benar kursus. Benar-benar mereka belajar, maka dapat sertifikat. Ada ya. tanda tangannya, Bu, kalaupun palsu. Ya enggak lah, ini kan asli, nggak mungkin enggak. Ya nggak boleh ya, nggak boleh dipalsuin. Bu, tapi saya belajar bikin yang palsu, itu kan namanya juga belajar. Ya nggak boleh ya. Kamu belajar silakan, ambil ilmunya boleh, tapi tidak boleh diterapkan di pelajaran ibu ya. Kamu jadi plagiat, ibu tidak mau. Oke? Ya lanjut. Nah ini dia ijazah tuh. Kalau kamu masuk ke sekolah, itu kamu lihat di pintu masuknya ijazah tonik dia itu tinggi sekali. Dia juara pertama 985. Ya, maksimal itu 990. 5 poin lagi dia sudah mendapatkan nilai cum laude ya, excellent. Super excellent ya. Ya, jadi ingat kalian masih kelas 6, ntar lagi kelas 7. Perbanyak ya, perkaya diri seperti Koko Vincent ini ya. Bukan promosiin dia ya, tapi memang inilah pencapaiannya dia. Dia tuh kasih tahu sama Ibu Rika, dulu dia tuh masih kecil, mamahnya itu suka mendengarkan kasih dia dengarkan lagu klasik, yang lagu klasik Mozart ya. Jadi itu mengembangkan otak, membuat kita rileks, tidak mudah stres, terus membuat mencerdaskan, dan itu terbukti. Dia tiga-tiganya, mamahnya ini punya anak tiga-tiganya anak laki-laki semua, dan tiga laki-laki ini semua dapat peringkat nilai yang bagus ya. Adiknya kelas 9, yang paling kecil itu kelas 4 kok tidak salah ya. Cowok semua. Lalu, nah ini dia ada sertifikat kumon loh teman-teman. Jadi dia menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Ya, ada kumon ya. Ini kalau tidak salah yang ikut kumon Balwin udah sampai tingkat jenjang SMP nih. Balwin bagus sekali nih. Balwin boleh ikut CME Olimpiade, Bu. Beda sama kumon tapi CME. Oh, boleh dilampirkan ya, Elwood ya. Boleh. Ya. Itu kan daya jual kamu. Ya. Oke. Loh, kok jadi ini? Kok hilang? Dah, ya. Ini kumon.
Nah, ini dia robotiknya dia nih ya. Sertifikat komplit REC. Robotiknya dia dari mechanic engineering, lalu programming ya. Terus yang terakhir, terus ada juga yang sampai dia ikut lomba tingkat nasional ya. Semua. Nah, itu dia juga ikut lomba di sekolahan kita. Ya, di sekolahan kita bukan ya. Di mana ini? Lupa nih. Pokoknya dia ikut lomba, terus di sini dia menang, dia bukan excellent performance ya. Terus selesai tanda tangannya dia di sini. Nah, ini adalah laporan contoh surat lamaran kerjanya dia ceritanya. Tapi nanti ketika dia nanti ingin kuliah, dia akan membuat seperti itu. Jadi dari jual dia untuk universitas yang akan menerima dia, apalagi kalau program beasiswa ya, seperti itu. Jadi tanpa tes. Jadi hanya dengan melampirkan apa yang kalian bisa. Kode Sania jelas ya, punya wusu, menang. Taraka juga itu udah dari jual kalian ya. Terus Anci. Bu, kalau cuma bikin PowerPoint doang gimana, Bu? Bikin PowerPoint doang, tapi kamu harus lampirkan apa yang sudah kamu dapatkan, kayak lo perlombaan apa ya. Bu, kalau aku bikin PowerPoint aku nggak ada ijazahnya, terus aku mau kuliah, aku nggak ada sertifikatnya, gimana dong? Maksudnya? Aku kalau belajar PowerPoint aku belajarnya sendiri, aku nggak ada les, gimana dong, Bu? Kalau aku mau kuliah nggak ada sertifikatnya? Kan kamu kuliah itu kan tidak perlu harus ada sertifikat apa kan. Nah, kamu kan misalnya kamu contoh, kamu ada sertifikat gini loh. Sertifikat itu tidak perlu sertifikat yang mendukung kamu belajar ya, tapi sertifikat dari hobi kamu. Misalnya kamu hobi main biola. Nah, itu biasanya ada nggak sertifikatnya? Kok tidak ada sertifikatnya, kamu belajar sendiri ya nggak apa-apa. Kamu bisa cantumkan ya, kamu belajar secara otodidak namanya. Otodidak itu belajar sendiri melalui YouTube ataupun dari wali kelas ya. Bukan dari wali kelas ada, terus dari siapa namanya? Mr. Ben ya. Itu juga bisa. Ini siapa namanya? Vincent itu bisa main apa sih yang kayak biola besar, bukan biola ya. Yang besar sekali itu diajari oleh organ bukan, Bu? Bukan. Hai Ciara. Salah bukan, siapa Bu? itu? Salah bukan, Bu? Salah Dede bukan. Aku. Oh, itu dedekmu. Salah bukan. Ini apa? Violi apa sih yang ditiup itu? Lupa Ibu Rika. Biola. Bukan Trompet. Iya, kayak trompet, tapi apa ya namanya? Flute. Oh ya, flute. Flute itu diajari oleh wali kelas. Seruling, Bu. Seruling. Seruling beda lagi, ini flute. Jadi dulu dia diajari sama wali kelasnya. Sekarang wali kelasnya udah kembali ke Taiwan. Itu dia senang, dia sampai beli. Dan itu dia sampai sekelas pada bisa. Apakah dia pakai ijazah? Sertifikat bahwa dia bisa main flute? Tidak. Itu dia belajar sendiri. Karena kesukaan. Tapi dicantumkan. Ya, ada di satu lagi Ibu Rika contoh. Besok nih Ibu Rika kasih lihat contohnya dia. Ya, besok kan kita pakai Zoom ya. Itu apa video, nanti Berika kasih lihat itunya dia, CV-nya dia itu bagus sekali. Apa yang ada di dalam dirinya dia, apa sih potensi yang ada di dalam dirinya dia, ya. Ibu bukan promosi ya, tapi ini untuk memotivasi kamu agar kamu bisa menjadi Ibu waktu itu pernah kasih dia tugas perjalanan hidup dia. Jadi di situ siapa namanya? Vincent itu menjelaskan perjalanan hidupnya. Ya. Jadi jadi sejarah hidupnya dia. Dari dia usia berapa sampai berapa seperti itu. Ya, nanti Ibu Rika kasih lihat besok ya. Jadi teman-teman,
Kalau kalian tidak punya sertifikat, tidak ada ini yang nggak usah dibikin sendiri ya. Tidak usah dibuat sendiri. Oh, tidak jadi usah. dari kita presentasinya gimana? Presentasinya apa adanya kamu. Kalau kamu cuma bisa sampai SD ini kamu hanya punya lomba-lomba dari sekolah, ya sudah. Kan seperti itu. Bu, kita presentasinya itu kita pakai tulisan atau kita cuma pakai gambar doang? Pakai PPT kayak tadi contohnya. Kita kayak mau promo gitu ya, Bu? Ya, mempromosikan tentang diri kamu sendiri. Tapi itunya isinya apa isinya? Isinya tentang diri kamu dong. Data-data kamu sendiri ya. Kalau nomor teleponnya nggak mau dikasih lihat ya silakan. Mau yang mana? Nomor telepon asal-asalan boleh nggak? Nomor telepon asal-asalan. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nomor telepon Taiwan boleh nggak? Ya silakan. Yang penting kan ibu sudah tahu kamu, udah kenal kamu, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh bikin nggak sekarang? Ya boleh. Buat yang lainnya bagaimana? Sudah jelas belum? Kita bikinnya tentang kita sendiri atau tentang lamaran kerja sih? Tentang kamu sendiri, daftar riwayat hidup kamu. Contohnya di halaman 62 ya. Ada pribadi kamu, terus nama, pendidikan kan jelas baru sampai SD kan. Terus ada berarti nggak usah di PowerPoint dong. Ya kalau Di kamu Word mau, aja dong. ya silakan. Kalau kamu mau bikin lebih bagus lagi di PowerPoint ya silakan. Begitu. Bu, agama nggak boleh, Bu. Aku nggak mau kasih agama, Bu. Oh, ya silakan, nggak apa-apa. Bebas kok, itu kan tentang diri kamu. Kamu mau apa ya silakan. Gitu. Ada lagi? Agama sesuatu yang tidak perlu di ini juga nggak masalah kok. Disebutkan juga tidak masalah, karena kan itu agama kamu. Ya kan? Oke. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Bu, nanti itunya dikasih gambar nggak? Bebas, Alicia. Sekreativitas kamu. Kalau bisa, silakan. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu, emang prestasi itu apa? Prestasi itu sesuatu yang kamu dapat, yang kamu hasilkan. Ya, misalnya dari belajar ini kamu dapat prestasi apa? Misalnya lomba-lomba apa yang kamu ikut, gitu. Ya. Bu, ini boleh tulis pekerjaan nggak, Bu? Pekerjaan apa maksudnya? Memang kamu sudah menghasilkan uang? Udah, YouTube. Oh, dari YouTube ya boleh, kamu tulis aja bahwa kamu sudah menghasilkan uang dari YouTube karena saya adalah YouTuber. Seperti itu. Boleh ya. Oke, teman-teman, waktunya sudah mau habis, nanti tiba-tiba terputus. Silakan buat tentang diri kamu sendiri, bukan orang lain. Paham? Kalau kamu cuma dapat hanya sampai belum dapat apa-apa, ya nggak usah ditulis ya. Terus apa adanya kamu. Hari ini harus dikasih. Tidak perlu dibikin apa-apa dulu hari ini. Hari ini kamu baru bikin sketsanya, baru mau buat. Nanti dikirim. Nanti kalau aku udah bikin di PowerPoint, kirim ke Google Classroom ya. Kasih tahu Ibu Rika dulu. Ibu Rika ini udah betul belum ya? Gitu ya. Jadi jangan sampai kamu udah kirim Google Classroom ternyata ada yang salah ya. Oke, baik teman-teman, cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi esok hari. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Hari ini nggak usah sampai apa-apa. Tidak usah.